Dalam hidup ini, kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun sebaliknya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus? Karena Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengasihinya adalah orang yang melakukan firman-Nya. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jadi, jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melanggar firman Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan apa yang kita minta jika kita tinggal di dalam firman-Nya. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka ini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Dan bagaimana dengan sikap kita kepada Dia ya? Iya. Dan tema kita hari ini adalah memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa biarlah hari ini hati kita siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan ini. Bapa, kami mau bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa besar kasih-Mu kepada kami. Biarlah hari ini hati kami dikuduskan, ditahirkan, supaya hati kami siap untuk menerima benih-benih firman-Mu yang akan menumbuhkan kepada kami kehidupan dan kasih ilahi di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Mari kita baca dalam versi TPT, Kisah Para Rasul 15 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah hal-hal ini, aku akan kembali kepadamu dan membangun kembali kemah suci Daud yang telah runtuh. Aku akan memulihkan dan membangun kembali apa yang dialami Daud, supaya semua orang akan dapat bertemu Tuhan, termasuk bangsa-bangsa lain yang sudah aku panggil untuk menjadi milikku sendiri. Firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan membangun dan memulihkan kembali pondok Daud yang telah runtuh. Kemah Daud itu yang dibangun ya. Nah, apa nih maksudnya? Artinya adalah Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali apa yang dialami oleh Daud ya. Ini menarik ya. Jadi Tuhan kepingin apa yang dialami oleh Daud ini dibangun kembali ya. What David experience, artinya apa yang Daud alami. Pengalamannya Daud bersama Tuhan. Amin ya. Di mana Daud adalah gambaran orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan supaya semua orang dapat bertemu dengan Tuhan ya. Itu encounter ya dengan Tuhan ya. Dengan Tuhan ya. Pondok Daud atau kemah Daud pada masa itu atau pada masa perjanjian lama ini adalah gambaran rumah atau tempat tinggalnya Tuhan di bumi di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian juga dengan kita yang sudah ada di dalam Kristus, yaitu yang ada di dalam perjanjian baru,
bahwa kita adalah bait Allah, Amin ya. bait Roh Kudus, dan tempat tinggalnya Tuhan di bumi di antara bangsa-bangsa. Amin ya. Jadi di masa akhir zaman ini Tuhan sedang merindukan. Iya, sangat merindukan. Tuhan juga lagi mencari nih ya, pribadi-pribadi yang memiliki hati yang seperti Daud, yaitu yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya, yang artinya adalah orang yang memiliki kualitas kasih dan keintiman seperti Daud yang dapat mengerti, memahami dan mengekspresikan emosi, perasaan, kasih dan kerinduan hati Tuhan yang terdalam. Seperti Daud itu tadi ya. Oleh karena itu ketika Daud menjadi Raja Israel, tindakan Daud yang pertama adalah Daud dengan sangat antusias. Nah itu menarik, ya. sangat Dia antusias. sangat antusias Wah, biasa, ya. dan bersemangat memindahkan tabut Allah Iya. dari Kiryat Yarim ke Gunung Sion di Yerusalem. Setelah 20 tahun tabut Allah tidak ada di Yerusalem karena dicuri oleh orang-orang Filistin. Iya, ya. Dan ini kerinduan hati Daud. Kenapa? Karena di Gunung Sion inilah Daud membuat pondok Daud atau kemah Daud, ya, yang sangat sederhana ini, hanya sebuah kemah sederhana. Kemudian Daud mempersiapkan dan memerintahkan ratusan pemuji dan penyembah di Israel untuk terus terhubung dengan sorga dengan apa? Pujian, penyembahan selama 24 jam. Wow, bayangin ada pujian penyembahan 24 jam. Wah, luar biasa ya. Nah, tindakan Daud yang memindahkan tabut Allah ke Gunung Sion ini benar-benar inisiatif dan ekspresi kasih Daud kepada Tuhan yang membuat Tuhan berkenan dan sangat menyukai Daud. Sebab selama 20 tahun di Kiryat Yarim, Raja Saul sebagai Raja Israel yang pertama sama sekali tidak peduli dengan tabut Allah ini yang ada di Kiryat Yarim di Filistin. Iya, karena Saul pada waktu itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, sejak tabut Allah dikembalikan ke Gunung Sion, maka Tuhan tinggal di tengah bangsa Israel ya. Wah, Tuhan senang banget ini ya, bisa tinggal di tengah-tengah bangsa Israel kembali. Dan akhirnya bangsa Israel terhubung kembali dengan Tuhan ya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka hati kita, kerinduan kita, kepuasan kita, bahkan prioritas kita dan fokus hidup kita pasti akan berubah. Amin. Nah, supaya kita menjadi sebagai bait Allah, memiliki hati yang seperti Daud dan melakukan apa yang dialami Daud, yaitu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui kehidupan kita, semua orang yang terhubung dengan kita, mereka akan terhubung dengan Tuhan dan surga. Wah, luar biasa ya. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan mengalirkan kehidupan surga, yaitu kebenaran, kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ini menarik sekali ya. Orang yang bertemu dengan kita juga akhirnya terhubung juga dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ya, wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 1 Tawarikh 16 ayat 7 dan 4. Ya. Demikian firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bayangkan ya, selama 24 jam ya, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan apa? Bersyukur pada Tuhan sebab Tuhan baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita ini semua umat Tuhan lagi diingatkan ya, bahwa Tuhan akan membangun dan memulihkan pondok Daud yang telah runtuh. Artinya adalah Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali apa yang dialami oleh Daud itu ya. What David experienced, di mana Daud adalah gambaran orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Supaya semua orang yang bertemu dengan Tuhan ya, semua orang juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani,
silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram Terang Kasih RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk renungan terang hari ini. Tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini adalah salah satu bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, bagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sikap hati kita dan apa yang harus kita lakukan jika kita datang mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Ternyata kalau kita mau datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Dan kita harus membereskan dahulu hubungan kita dengan sesama, baru kita datang kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, kita sudah diingatkan bahwa hubungan kita dengan sesama akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan hubungan itu sangat penting. Oleh karena itu, kita harus menempatkan hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan lebih penting dan lebih utama daripada uang. Karena banyak orang lebih mengutamakan uang daripada hubungan atau daripada hidup benar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk, di antaranya kita akan baca ya dari @andrew.beserta-kita. Kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, ingin bertanya, kalau saya sering melanggar firman Tuhan, apakah Tuhan tetap mengasihi saya? Unik juga ya pertanyaannya unik juga ya. Pertanyaan. Andrew, pertanyaan kamu unik juga ya Andrew ya. Tapi memang itulah ya. Kita manusia ya, begitu. Kita manusia ya. Kita tahu nih, aduh kayaknya melanggar deh. Kayaknya salah deh. Tuhan sayang nggak ya sama kita gitu ya. Nah mungkin gini Andrew ilustrasinya. Saya ini punya anak gitu ya. Nah terus kita udah bilangin jangan begini, jangan begitu. Tapi kadang-kadang kan anak juga ada aja melanggar gitu. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan mengasihi saya. Jadi gini, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita nggak akan ada keinginan untuk melanggar firman Tuhan gitu. Jadi jangan dibalik gitu ya. Andrew, pertanyaan gini, kamu mengasihi Tuhan nggak? Gitu aja ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita gini, kayaknya Tuhan nggak mau deh kita begini ya. Gitu. Kayaknya nanti membuat Tuhan sedih deh gitu ya. Jadi seperti gini Andrew, saya kan mengasihi istri saya ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya ingin menyenangkan hati istri saya. Gitu. Amin. Kira-kira gitu. Nah Andrew, kita doain ya, supaya hati kamu benar-benar dengan Tuhan itu menyatu ya. Kasih itu kesaksian kamu. Kan dulu suami saya ini senang sekali merokok. Ya gimana sayang? Iya. Saya dulu sering merokok memang ya. Tapi waktu saya lagi masa pacaran dulu dengan istri saya ini nggak suka bau rokok dengan suka ngerokok. Jadi kalau ketemu saya dia bawa rokok, dia bilang udah deh jangan ketemu saya. Aduh pusing deh saya gitu deh. Terus kadang-kadang saya berusaha untuk ngerokoknya supaya nggak ketahuan, tapi tetap aja ketahuan. Tapi demi cintaku kepada istriku ini, calon istriku, akhirnya aku berhenti rokok loh. Jadi berhenti rokok itu karena kuatnya cintanya itu gitu. Jadi kalau kamu kasihnya sama Tuhan tuh besar ya, kamu akan di-empower, akan dimampukan ya untuk mentaati firman Tuhan ya. Salam berkati Andrew. Berkati Andrew. Oke ya, berikutnya @sarah.elisa ya. Oke, kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita? Ya,
Aduh, bagus sekali nih Sarah pertanyaannya gitu ya. Jadi gini, kita banyak orang misalnya gini, saya dengan istri saya ya, kan kadang-kadang saya suka ngomong, saya sayang sama kamu loh gitu ya. Tapi istri saya tahu, gombal nih gitu, kira-kira gitu ya. Jadi mengasihi Tuhan itu gini, mulut kita, hati kita, jiwa tuh pikiran. Ya, pikiran kita tuh benar-benar sama, benar mengasihi Tuhan. Jadi nggak beda gitu. Mungkin dari kamu sayang. Ya. Iya. Memang sangat unik ya gitu ya pertanyaan ini gitu ya. Iya. Dan itu harus dialami Nah, gitu. iya betul. Nggak bisa kita katakan harus A, B, C, harus begini. Tapi itu adalah satu ungkapan dari hati. Dan hubungan pribadi dengan hubungan Tuhan. pribadi. Iya. Kalau kita cinta kan nggak diajarin ya. Cinta itu nggak perlu belajar. Kita dengan sendirinya mengerti apa sih yang dimaksudkan dengan mencintai ya. Iya. Dan saya percaya bahwa Sarah pasti oleh Roh Kudus engkau sendiri akan diberikan satu pengalaman mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Jadi gini Elisa, gampang kok. Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Katakan kepada Roh Kudus, mari bawa aku untuk aku bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Dan pasti Roh Kudus menolong karena itu memang kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Jadi kalau kita minta, pasti kita akan memperolehnya. Amin. Ya, Kita doain Sarah ya, kita doain Sarah ya. Sarah. Tuhan kayak berdoa buat Sarah, biarlah hari ini kasih Allah mengalir dan menjamah Sarah, penuhi Sarah dengan kasih Tuhan. Sehingga Sarah bisa meresponi kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan Sarah. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi yang perlu kita ingat nih supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Pertama, ternyata yang dimaksud bahwa Tuhan akan membangun dan memulihkan kembali pondok Daud yang telah runtuh adalah Tuhan akan memulihkan dan membangun kembali apa yang dialami Daud. What David experience. Di mana Daud adalah gambaran orang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Supaya semua orang dapat bertemu dengan Tuhan atau encounter the Lord. Amin. Dan yang kedua, di masa zaman ini Tuhan sedang merindukan dan sedang mencari nih pribadi-pribadi yang memiliki hati yang seperti Daud ini. Yaitu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang artinya adalah orang-orang yang memiliki kualitas kasih dan keintiman seperti Daud. Yang dapat mengerti, memahami dan menangkap bahkan mengekspresikan emosi, perasaan, kasih dan semua kerinduan hati Tuhan yang paling dalam. Amin. Nah yang ketiga, ketika kita memiliki hati seperti Daud dan melakukan apa yang dialami oleh Daud, yaitu memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka kita akan meresponi kasih Tuhan kepada kita. Dan kita akan mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selamanya. Amin. Ya, sahabat yang baik, bagaimana hatimu hari ini? Bagaimana sikap hatimu selama ini kepada Tuhan? Mari bereskan hati kita di hadapan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Supaya hati kita hanya dipenuhi dengan kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini, ternyata Tuhan itu sangat menginginkan dan merindukan hubungan yang intim dengan Dia. Mari hari ini, saat ini buka hati kita dan minta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang melimpah-limpah. Amin.
Karena oleh anugerah-Mu, Roh Kudus telah mengubah hati kami, sehingga kami sebagai bait Allah memiliki hati yang seperti Daud, yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan apa yang dialami oleh Daud. Kami percaya melalui kehidupan kami, semua orang yang terhubung dengan kami, mereka akan terhubung dengan Tuhan dan surga. Amin. Juga dimanapun kami berada, kami mengalirkan kehidupan surga, kebenaran, kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan Tuhan memberkati.